kerap disebut belum move on, ternyata Rachel V-nya diam-diam sudah memiliki sosok pria baru di hidupnya yang menjadi kekasih barunya. Babel Rizky, seorang pilot yang juga diduga sebagai pengusaha, mengunggah foto bersama V-nya saat sedang berlibur. Dalam unggahan tersebut, Rachel V-nya turut meninggalkan komentar yang kemudian dibalas oleh Babel. Unggahan tersebut pun langsung memicu spekulasi publik yang menduga bahwa keduanya tengah menjalin hubungan spesial. V-nya mengaku sebenarnya sangat ingin berumah tangga yang menjadi impiannya sejak kecil. Guys, lo kalau tanya gue ya, gue nih pengen banget jadi berumah tangga, itu cerita gue dari kecil. Tapi kalau gue dibilang mau nikah lagi nggak, kalau gue bilang mau tuh kayak terlalu ngarep deh. Seandainya gue emang gak dikasih, ya gue semoga dikasih kekuatan aja untuk ngelewatin dunia ini sendiri sih. Tak sedikit netizen yang justru memberikan dukungan untuk kedekatan V-nya dan Babel. Banyak yang menilai keduanya terlihat serasi dan dianggap memiliki latar belakang yang setara. Namun di sisi lain, sebagian netizen juga memberikan peringatan. Pasalnya, warganet menemukan bahwa Babel Rizky dan Aziza Salsa saling mengikuti akun media sosial. Nama Aziza Salsa kembali disorot karena sebelumnya sempat terseret rumor perselingkuhan dengan mantan kekasih V-nya, yakni Salim Nauderet. Isu tersebut bahkan sempat menjadi perbincangan panas di media sosial yang membuat Aziza bercerai dengan Pratama Arhan. Capek sih berantemin cewek-cewek. Iya. Ngerti gak sih berantemin cewek-cewek, even itu cowoknya sendiri, ya gue capek sih. Sama gue setiap putus sama mantan-mantan gue tuh kayak ada perasaan kayak lega. Walaupun mungkin gue ngerubah habit ya, tapi kayak lega, gue gak usah berantem sama siapa-siapa lagi. Capek gue. Pak, yang dulu teman-teman lu siapa? Yang dulu teman sama gue siapa? Jadi kalau kita ngomong kayak mantan, pacar, mantan, sahabat, itu kayak udah tertuju aja gitu. Sama kayak beberapa orang yang bikin mungkin orang ngerasa, oh ini pasti buat sini, ini pasti buat sini. Ya belum tentu. Lebaran Idul Fitri tinggal menghitung hari. Sabtu dini hari nanti, Fajar bersiap mudik ke kampung halamannya Gorontalo. Rencananya selama 2 minggu, Fajar akan merayakan Lebaran bersama keluarga di Gorontalo. Mudik apalagi di momen Lebaran tentu tak lengkap jika tidak bawa oleh-oleh. Makanya Fajar sudah menyiapkan banyak oleh-oleh buat seluruh keluarganya di kampung. Oke pemirsa, ini aku lagi packing. Ini buat pulang kampung. Ini apa buat baju Lebaran nih, kapelan sama apa satu keluarga nih. Nah, dan ini ada THR nih. Ini buat THR ya. Alhamdulillah karena dapat rezeki. Enggak, yang penting kita ikhlas berbaginya. Ini baju-baju mukena buat mama, buat ibu, buat Umi, buat kakak-kakak juga sama adik cewek aku. Tak cuma oleh-oleh baju, pria yang sukses merintis karir di Jakarta itu juga sudah menyiapkan THR untuk sanak family-nya. Meski tak banyak, memberikan sedikit rezeki kepada keluarga di kampung membuat hati Fajar senang. Apalagi dulu, ia juga sering mendapat THR, jadi kini giliran ia yang memberi THR. Ya, ponakan-ponakan, mudah-mudahan buat keluarga juga, mudah-mudahan. Ini buat mereka di kampung. Alhamdulillah kalau ada rezeki kasih berbagi ke mereka, meskipun nggak seberapa, setidaknya apa ya, bisa buat beli apa-apa gitu. Pernah kayak jalan-jalan ke rumah, dari rumah ke rumah minta THR kayak gitu kan. Pasalnya tuh Jakati di Gorontalo. Kayak aku dulu pernah bikin begitu. Alhamdulillah sekarang aku yang bisa bikin begitu. Lebaran Idul Fitri selalu jadi momen yang paling ditunggu oleh seluruh umat muslim termasuk Fajar, karena hanya di momen Lebaran, Fajar bisa rehat sejenak dari pekerjaannya. Yang menarik, Lebaran kali ini akan sangat istimewa bagi Fajar karena untuk pertama kalinya, ia dan keluarga memakai baju couple atau serimbit, hadiah dari Zaskia Sungkar. Fajar, kamu dapat hadiah buat baju Lebaran kapelan satu keluarga. Senang aku. Mood pas banget. Aku satu keluarga, apa nyokap sama bokap ya mau pakai itu. Aku sama kakak aku yang paling tua, sama kakak yang kedua, sama aku sama adik aku. Selamat Hari Raya.
Selain mendapat baju lebaran dari Zaskia Sungkar, Fajar juga mendapat hadiah lebaran dari sahabatnya Amanda Manopo, yakni game yang dibeli Amanda saat Baby Moon ke Swiss beberapa waktu lalu. Makanya mudik ini Fajar berniat membawakan oleh-oleh berupa makanan khas Gorontalo buat Bumil Amanda. Alhamdulillah aku kemarin dikasih itu ya dari Swiss, dia kan dari Swiss kan, lagi Baby Moon sama suaminya kalau nggak salah. Iya insya Allah merpanjang, rica-rica, ayam rica-rica, pia, ikan dab-dab roa, dab-dab tambai, dab-dab sagela. Amanda yang ngasih sendiri, beliau yang ngasih sendiri. Kaset, ini sama foto-foto aku sama beliau. Oke pemirsa, alhamdulillah packingan aku hari ini udah selesai. Dan kita setelah ini mau persiapan buat atur-atur barang. Terus mau berangkat. Doain ya, mudah-mudahan perjalanan aku selamat sampai tujuan, lancar ya. Amin. Duka mendalam masih dirasakan oleh Aji Darmaji sejak kepergian sang istri tercinta Mpok Alpa. Meski harus menjalani hidup tanpa pendamping, Aji Darmaji yang biasa dipanggil Bang Idung ini berusaha tegar demi keempat anak mereka. Kini, Aji Darmaji harus menjalani peran ganda sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Rasa sangat berbeda, Ramadan pertama tanpa sosok Mpok Alpa menjadi momen yang paling berat untuk dilalui. Terlebih selama 7 bulan ditinggal wafat Mpok Alpa, Bang Idung sudah 2 kali terbawa mimpi seakan masih ada di sampingnya. Ya, kayak gitu. Beratnya dalam arti kata tuh tidak ada satu orang di sekeliling kita ya, nggak ada kayak gitu kan. Almarhum kan orang yang ceria, jadi tuh kita tidur aja merem tuh masih kebayang, sampai saat ini masih kebayang. Jelas gitu ya dong? Bu masih, karena mohon maaf ya, jadi tagoib nih, karena saya tidur kayak masih dibangunin, gitu masih kayak dicolek gitu. Udah dah, ya kayak masih ada. Iya. Almarhum di samping kayak gitu. Saya pikir buat saya itu almarhum nggak pernah mati. Iya. Almarhum selalu ada di hati, walaupun secara lahiriah almarhum memang udah nggak ada, tapi hatinya tetap ada di hati kayak gitu. Ya Ramadan tanpa almarhum yang pertama kali ya. Ya pasti sedih, terus juga pasti kan kangen juga sama mama. Biasanya Ramadan bareng-bareng sama mama, nih udah enggak gitu. Biasa jadilah paling repot buat ngurusin semuanya kan sama puasa gitu. Ya pasti sedih gitu. Kepergian Po Alpa memang meninggalkan duka mendalam bagi Idung. Namun belum genap setahun sejak sang komedian wafat, muncul kabar yang cukup mengejutkan. Idung disebut-sebut sudah mulai terpikir untuk kembali menikah. Keinginan itu muncul bukan tanpa alasan, karena sering mendapat godaan dari banyak perempuan melalui pesan langsung di media sosial. Bahkan dalam sehari, ia bisa menerima lebih dari 20 pesan dari perempuan yang ingin berkenalan dengannya. Nah aja tuh sehari bisa lebih dari 20 kak. Masa Iya, dong? kan? Duda Promex itu. Karena kan saya masih berenergi kak. Meski begitu, niat Idung untuk menikah lagi sempat teringat pada pesan khusus yang pernah disampaikan oleh mendiang Mpok Alpa sebelum meninggal dunia. Ada satu syarat yang disampaikan, yakni Idung baru diperbolehkan menikah lagi jika rumput di makam Mpok Alpa sudah tumbuh setinggi lutut. Tapi benarkah ketika rumputnya baru mau tumbuh, sang anak Petong dan Charlie sudah gercep motong rumput kuburan Mpok Alpa? Inikah cara tegas anak-anak Mpok Alpa melarang Idung nikah lagi dan tak mau punya ibu baru? Kalau gue meninggal, lu jangan nikah dulu kalau rumput gue belum sedengkul, kayak gitu. Jadi setiap hari saya ke makamnya saya siramin dong, ya kan, biar cepet numbuh. Kalau udah numbuh ntar si Petong sama saya dipotong dia bawa gunting, kayak gitu. Kapan numbuhnya sih ini gitu.